Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 8 2020. Yayasan Al Hayat mulai beroperasi lagi, yang sebelumnya beberapa minggu lalu di lockdown karena ada anak asuh dari Al Hayat itu terpapar COVID. Dan alhamdulillah melalui prosedur yang ada, akhirnya hari ini Al Hayat bisa dibuka kembali, beroperasi kembali, dan melaksanakan program yang sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu. Hari ini nanti kita di Desa Silotinata untuk memberikan sembako lagi kepada kaum duafa. Tapi sebelum kita berangkat ke Silotinata, kita lihat dulu di dalam kantor Al Hayat apa sih yang sebenarnya terjadi. Sehingga beberapa waktu lalu ada anak dari asuhan sini yang terpapar COVID-19. Oke. Di rumah ini beberapa anak asuhan Al Hayat diasuh, dididik, dibesarkan di sini. Jadi kita nanti bisa tahu apa saja kegiatan di dalam. Tapi mungkin karena ini keadaan masih lockdown, ada anak didik Al Hayat yang mungkin yang pulang ke rumah orang tuanya selain anak akademi. Lihat. Misal kita masuk langsung ke pengurus. Gimana kabar? Bisa ngobrol-ngobrol mengenai kemarin kenapa lockdown sampai hari ini kita mulai. Ya. Oke pemirsa Lau TV dan Simple yang ada di Magetan, kita sudah berada di ruangan yang tidak asing bagi saya karena hampir tiap pekan saya main ke sini, saya ngobrol dengan pengurus. Yang beberapa minggu lalu ada salah satu anak Al Hayat yang terpapar COVID, sehingga Al Hayat ditutup dulu segala aktivitas. Hari ini Kamis 8 Oktober, Al Hayat mulai kembali beroperasi, mulai kembali turun ke desa-desa untuk berbagi. Kita bisa bincang sedikit dengan Pak Yati sebagai pengurus Al Hayat Magetan. Gimana kabar Al Hayat sekarang? Alhamdulillah, kondisi Al Hayat masih baik, bagi pengurus aktif, kondisi sehat. Pemirsa, pengurus Al Hayat bersyukur bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu tidak ada. Semua anak panti, semua pengurus sudah sehat. Yang mungkin banyak orang juga bingung ya, yang dikatakan sakit itu gimana, ternyata sehat semua. Yang dikatakan terpapar gimana, intinya kita ikuti prosedur yang ada di Kota Magetan. Dan alhamdulillah kita bisa bincang sedikit sama pengurus sehingga Al Hayat kembali lagi normal, Al Hayat kembali lagi beroperasi. Sebelum kita nanti ke Silotinata, kita nanti lihat Al Hayat punya progres membangun, tapi di samping timur. Nanti kita ke lokasi sejauh mana pembangunan itu telah dilalui. Untuk masyarakat Magetan, Al Hayat tetap kembali seperti semula, dan kita harus kuat, kita harus bersama-sama melawan COVID itu dengan selalu bersyukur dan selalu bersyukur untuk berbuat yang lebih baik. Nanti kita ke bangunan, tapi sebelumnya nanti teman-teman bisa melihat kondisi di dalam, kondisi tempat anak-anak asuhan Al Hayat berada.
tidak tahu, kita sudah ngobrol dengan pengurus Al Hayat. Kita lihat progres pembangunan Panti Al Hayat yang dari sini kira-kira 20 meter. Kita lihat di sana sejauh mana progres yang sudah berlangsung. Dari jalan raya masuk kira-kira 50 meter. Di situ ada bangunan yang mulai progres dibangun oleh Al Hayat untuk Panti Asuhan Yayasan Al Hayat. Ini letaknya di Jalan Raya Melang Asri, dari Terminal Magetan 5 menit, dari Maspati sekitar 15 menit. Pemirsa biar tahu, bisa mengerti bahwa Al Hayat sedang membangun. Donasi Anda kita terima. Pemirsa Lau dan Siber yang ada di Magetan dan Indonesia, kita sudah tahu posisi bangunan. Ini mungkin baru 10% aja belum ini. Makanya donasi saudara semua yang ada di Magetan dan di seluruh Indonesia selalu kami harapkan. Pak Yadi, Pak Sunati, kira-kira sudah berapa bulan bangunan ini dilaksanakan? Ada 1 tahun? 1 tahun. Oke, 1 tahun. 1 tahun bangunan Al Hayat mulai dikerjakan. Progres Pak Sunati, ini kira-kira targetnya itu enggak mengenal tahun ya? Sampai jadi gitu ya? Atau tak ada target berapa tahun jadi? 3 tahun? 4 tahun? 3 tahun mungkin ya, 3 tahunan lah. 3 tahun harus jadi naik ya? Dan ini nanti tingkat 2 ya? Tingkat 2 ya. Tingkat 2. Terus nanti setelah ini jadi, kegunaannya apa nanti di sini selain untuk kantor? Nah ini bentukan ini kita peruntukkan yang pertama untuk kantor, yang kedua untuk pendidikan, untuk PAUD dan juga ya. TK ya. Yang ketiga untuk asrama tinggalnya anak-anak. Oke, kira-kira sampai jadi nanti menelan biaya berapa juta atau berapa miliar? Kira-kira menurut Pak Sunati? Kalau rapnya itu kurang lebih 1M. 1M? Sudah jadi ya? Sudah jadi. Oke, dari mana sumber dana? Untuk sementara ini dana yang kita manfaatkan untuk pembangunan panti ini ya bersumber dari donatur ataupun dermawan, simpatisan Yayasan Al Hayat. Pemirsa, sekecil apapun bantuan pemirsa terhadap Al Hayat itu sangat berguna. 1 miliar bangunan ini harus jadi. Dan semoga Al Hayat segera mempunyai gedung yang layak dan bisa digunakan untuk pendidikan serta kantor, juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kita nanti naik ke atas lihat kondisi bangunan yang mungkin baru 10% jadi. Tapi semoga dengan kekuatan Al Hayat dan kekuatan para dermawan, semoga cepat jadi bangunan ini. Kita keliling. Ini ruangan dapur dan kamar mandi. Jadi dapurnya lumayan besar lah, karena kita nanti banyak anak-anak yang di sini, banyak pengurus juga di sini. Jadi nomor 1 memang harus dapur juga dan tempat mandi. Ini kantor. Nah ini untuk kantor PAUD nanti rencananya sebelah sini, kita nanti sekat di sini. Nah ini ruang pengurus nanti. Di lantai bawah sisi timur ini ada ruangan PAUD, pendidikan usia dini, dan ini untuk ruangan guru lah, pengurus ya, pengurus PAUD ya.
Pengurus panti. Al-Hayat, Ya, pengurus panti. Jadi di ruangan PAUD nanti ada disekat untuk ruangan pengurus panti. Ini lihat di lantai atas. Jadi pemirsa jangan takut mengeluarkan setitik rezeki jenengan. Akhirat menunggu. Musola internal panti sekaligus ruang sebaguna untuk pertemuan-pertemuan itu. Ya. Pemirsa, lantai atas sisi belakang. Sebenarnya bukan sisi belakang, di belakang masih banyak sama di samping. Siapa tahu nanti jadi punya Al-Hayat juga. Amin. Jadi ini ruangan untuk musola serta untuk ruangan serbaguna. Pertemuan apa bisa di atas ini. Dan kelihatan progres Al-Hayat ini luar biasa. Dari segi bangunannya juga luar biasa. Kita melihat dindingnya tadi, tornya tadi, speknya bagus. Dan ini memang perlu sesuatu yang lebih untuk menjadikan Al-Hayat lebih baik dan lebih sempurna. Ini ruangannya. Ini hampir 25 meter kali 10 ini. 15 kali 10. Oh, 15 kali 10 ini. Ini 15 kali 10 meter yang untuk ruangan serbaguna di lantai atas. Jadi pemirsa bisa melihat. Tapi alangkah indahnya kalau pemirsa langsung ke sini ya. Kita melihat langsung kondisi bangunan Al-Hayat. Oke, kita turun lagi. Kita ke Alhamdulillah di depan gedung yang progres pembangunan ternyata tanah ini sudah milik Al-Hayat. Dan alhamdulillah juga ya, ini bisa untuk halaman, untuk tempat parkir mobil, untuk kegiatan anak-anak, untuk bermain, sehingga Al-Hayat lebih leluasa di dalam melakukan pembangunan. Dan semoga pemilik tanah dengan Al-Hayat menjadi manusia-manusia yang berguna. Karena tanpa ada kesinambungan bersama, nggak mungkin tanah ini bisa ke Al-Hayat.